Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kelas bakat SM Alam Lampung dengan materi tema bakat atau bahasa bakat bagian ke-6 bersama Talents Mapping dan saya Sekolah Alam Lampung. Ini ayat inspirasinya tentang bakat dalam Al-Quran, bagaimana pentingnya kita mengenal diri. Nah, kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan bahasa bakat. Dari 34 bakat, kita sudah mempelajari atau membahas 30 bakat. Sekarang tinggal 4 bakat lagi, yaitu bakat self assurance, signifikan, strategik, dan Wu. Ya, self assurance, signifikan, strategik, dan Wu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah self assurance. Orang yang memiliki bakat self assurance memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kemampuannya mengatur hidupnya dan atau intuisi yang memberikan keyakinan atas keputusan-keputusan yang dibuat. Jadi orangnya percaya diri ya dalam membuat keputusan-keputusan, mengatur hidupnya, atau percaya diri tentang hal-hal yang ada di dalam mindsetnya atau dalam pikirannya, dalam hatinya, seperti itu. Dia yakin dengan hal-hal yang diambil, langkah-langkah yang diambil, karena merasa ada intuisi yang mendorong untuk itu. Cirinya mampu mengambil resiko dan menghadapi tantangan-tantangan baru. Karena dia mungkin berpikir bahwa ada dorongan yang kuat, percaya diri bahwa akan berhasil ya, seperti itu. Kemudian memiliki perspektif yang unik dan berbeda sehingga harus memutuskan segala satunya sendiri ya. Dia karena memiliki tugas untuk memutuskan segala satunya, maka dia memiliki perspektif yang berbeda. Kemudian juga memiliki keyakinan tidak hanya pada kemampuannya, tapi juga pada pertimbangan atau penilaian yang dimilikinya. Nah, dia merasa ada kemampuan untuk itu, maka dia dengan percaya diri akan mengambil langkah atau mengambil sebuah keputusan. Nah, peran-peran yang biasa diambil atau dimiliki oleh orang yang berbakat self assurance antara lain adalah seorang sales ya. Seorang sales yakin bahwa targetnya, kemudian sasaran ya, seperti itu, konsumennya itu dia yakin kemana dia harus menawarkan. Istilahnya dia harus punya self assurance yang kuat. Juga seorang leader atau pemimpin, bagaimana dia harus mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, langkah-langkah diiringi dengan intuisinya. Juga seorang entrepreneur, seorang pengusaha ya, bagaimana dia harus mengambil langkah untuk memajukan usaha atau pekerjaannya. Itu antara lain, masih banyak lagi. Kemudian bakat berikutnya adalah signifikan. Signifikan ini adalah atau sifat yang dimiliki oleh orang yang berbakat signifikan, senang menjadi pusat perhatian, didengar, kemudian juga diakui, serta dihargai banyak orang atas keunikan atau keistimewaan yang dimiliki. Nah, jadi orangnya senang menjadi pusat perhatian ya. Cirinya memiliki keinginan untuk dikagumi sebagai pribadi yang berkredibilitas ya, profesional dan sukses ya. Kalau dia memiliki kemampuan, maka dia ingin menonjolkan kemampuan itu ya. Juga ciri yang lain adalah memilih untuk berasosiasi atau berkumpul, berkelompok ya, dengan orang-orang yang memiliki kredibilitas, profesional, dan sukses ya. Jadi orang signifikan itu juga inginnya bergaul dengan orang-orang yang memiliki kekuatan atau kredibilitas, profesional, dan orang-orang yang sukses ya. Kemudian juga ciri lainnya adalah seseorang yang sangat independen. Jadi dia merasa bisa mandiri, seperti itu ya, bisa berdiri sendiri tanpa orang lain ya. Kan dia mau percaya diri atau yang kuat juga, seperti itu ya. Signifikan ya, senang menjadi pusat perhatian.
Peran apa saja yang biasa diambil orang yang berbakat kuat signifikan? Ada antara lain seorang presenter ya, seorang presenter, baca berita seperti itu ya. Dia harus berpenampilan yang menarik. Seorang MC ya, master of ceremony, pembawa acara sebuah acara harus bisa ya, harus orang yang punya percayaan diri yang tinggi ya, seperti itu, dan punya kemampuan yang bagus. Juga seorang juru kampanye atau jurkam, dia harus bisa menjadi pusat perhatian, senang. Juga seorang entertainer ya, seorang penghibur, penyanyi, pemain film, pesulap, pelawak ya, seperti itu yang di ranah hiburan ya. Juga seorang sales ya, seorang sales juga memiliki bakat signifikan yang kuat ya, supaya konsumennya tertarik ya untuk membeli produk yang ditawarkan, produk atau jasa dan lain-lain ya. Kemudian bakat berikutnya adalah bakat strategik. Sifatnya adalah mampu memilah-milah masalah yang ada dan menemukan jalan terbaik untuk solusinya. Ya, orang yang berbakat strategis itu mampu memilah-milah masalah yang ada dan bisa menemukan jalan terbaik untuk solusi. Dia cepat ya, seorang strategik itu cepat menemukan jalan keluarnya. Cirinya mampu menciptakan alternatif pilihan-pilihan dari suatu permasalahan ya. Kemudian juga dia mampu melihat pola dari sesuatu di saat yang lain hanya melihat sebuah kekacauan. Jadi sudah masalah yang ruwet, yang seperti benang kusut. Ya, orang lain melihatnya seperti benang kusut, tapi seorang yang berbakat strategik dia bisa menemukan jalan keluar dari benang kusut tersebut ya. Kemudian juga dia dapat dengan cepat mengenali pola yang ada dan masalah-masalah yang mungkin muncul ya. Oh, pola masalahnya seperti ini, nah, solusinya seperti ini ya. Bisa mengidentifikasi seperti itu. Kemudian peran yang bisa diambil oleh orang yang memiliki bakat strategik antara lain seorang manajer, ya, bagaimana dia bisa mengatur, memiliki kemampuan untuk mengatur semuanya ya, jalan terbaik bagi sebuah perusahaan yang dipimpinnya, lembaga yang dipimpinnya gitu. Juga seorang leader, pemimpin, baik pemimpin perang, pemimpin perusahaan, pemimpin bisnis dan seterusnya ya. Dia bisa mengatur dan melihat, bisa menyelesaikan solusi-solusi atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelompoknya atau di perusahaannya, seperti itu. Orang dalam Islam misalkan ada contoh yang terkenal sebagai panglima perang Khalid bin Walid ya, bagaimana dia bisa melihat masalah-masalah atau peluang untuk bisa menaklukkan ya musuhnya, seperti itu. Demikian juga seorang pemimpin perusahaan, dia tahu bagaimana memecahkan masalah marketingnya, masalah keuangannya, masalah karyawannya dan seterusnya ya. Juga seorang planner ya, seorang perencana ya, untuk menyusun sebuah rencana, apakah dia sebuah rencana perusahaan, kerajaan, perusahaan, negara dan lain-lain ya. Baik, dan lain-lain. Kemudian bakat berikutnya adalah WOO atau singkatan dari winning others over. Ini adalah sifat bakat yang dimiliki orang yang senang akan tantangan untuk bertemu dengan orang baru atau orang yang belum dikenal dan menjadi akrab dengan mereka. Jadi kita bisa lihat kadang ada orang yang memang dengan percaya diri dia bisa cepat bergaul dengan orang baru, cepat kenal, kemudian nggak ragu untuk menyapa orang lain, seperti itu. Nah, ini cirinya adalah senang bertutur sapa dengan semua orang yang baru ditemuinya. Jadi tidak segan, tidak malu untuk menyapa orang yang baru dikenalnya atau baru ditemuinya ya. Juga dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap orang asing atau orang yang belum dikenal, malah penasaran ya. Orang yang berbakat Bu itu penasaran dengan orang baru sehingga ingin berkenalan, di mana rumahnya, kemudian keluarganya siapa aja dan seterusnya ya, atau apa aja yang ingin dia ketahui, tentang orang tersebut. Juga dia tidak pernah malu untuk memulai percakapan atau khawatir kehabisan topik pembicaraan. Jadi seorang yang berbakat bakat kuat dia tidak akan kehabisan kata-kata untuk berkenalan, memulai pembicaraan dengan orang lain ya, berbeda dengan orang yang bakat nya tidak kuat atau lemah ya, seperti itu. Ini adalah bakat
terakhir ya, winning others over. Peran yang bisa diambil dari seorang yang berbakat adalah, ini salah satunya adalah juru kampanye juga, sama ya. Dia harus mencari massa sebanyak-banyaknya, berkenalan dengan orang, seorang resepsionis ya, sebuah kantor atau hotel dan sebagainya, operator telepon seperti itu. Dia harus ramah, kemudian senang berkenalan dengan orang ya. Kemudian sales ya, baik sales biasa maupun SPG ya, sales promotion girl ya, dia harus bersikap ramah dan bisa menjaring banyak orang pelanggan konsumen untuk membeli produk. Juga seorang entertainer ya, bagaimana dia harus punya fan yang banyak ya, dia harus juga senang berkenalan dengan orang lain, senang menyapa audiens, senang menyapa fansnya ya, seperti itu, sehingga merasa dekat dan akhirnya akan menjadi fans beratnya. Itu adalah bakat-bakat yang terakhir yang kita pelajari. Nah, silahkan perhatikan diri Anda, apakah Anda adalah seorang yang berbakat self assurance atau yakin diri, orang yang percaya diri, yang sering berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi dan biasanya memang kejadian. Nah, biasanya orang-orang yang berbakat self assurance itu memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, atau orang indra keenam ya, seperti itu. Tapi itu dalam Islam tidak ya gitu. Tapi dia punya intuisi, kalau itu intuisi yang kuat, kayaknya ini salah, itu benar, atau itu apa yang terjadi. Kemudian, ataukah Anda adalah seorang yang berbakat signifikan, yang senang menjadi pusat perhatian, senang menonjolkan diri ya. Kemudian juga, apakah Anda adalah seorang yang berbakat strategik ya, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, yang bisa memberikan solusi-solusi ya. Kemudian, apakah Anda seorang yang berbakat atau seorang yang penyapa ya, senang sekali berkenalan dengan orang lain ya, orang baik yang senang menyapa orang ya, baik yang baru maupun yang lama. Baik, itu adalah bakat-bakat terakhir yang kita pelajari ya. Mudah-mudahan kalian sudah menemukan diri kalian ya, fitur uniknya, jadi sehingga kalian bisa lebih percaya diri dalam menghadapi hidup ini, bisa berbuat sesuai dengan apa-apa yang sudah Allah turunkan, ada apa-apa yang sudah Allah titipkan kepada diri kita masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.